Ya Allah, luar biasa kasih sayangnya Nabi. Diajarkan kita membaca setiap hari 3 kali minimal Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil rahmah wa syafi'il ummah mubaddilin Allah wa salam wa jama'a wa ashabaraka wa hadhihi ummah marzuqina bis-sihha wa salamah wa sa'adah wa rahmatullahi wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa muslimin amma ba'd. Hadatul qawmal ajila al-fudala, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para tim keluarga besar Ruqyah Aswaja, khusus pengurus cabang keluarga besar Aswaja Kudus, Ustaz Qasim, dan para tim-tim yang lainnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan panjang umur Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Meskipun Allah memberikan penyakit, meskipun Allah memberikan musibah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Paling kecil sudah ya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena musibah yang menimpa kita, khususnya umat Nabi Muhammad ini, adalah penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang datang kepada kita itu karena perbuatan dosa kita. Musibah yang datang kepada kita karena perbuatan dosa kita. Fa bima kasabat aydikum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa yafu an katsir. Apa yang musibah yang datang kepada kita itu fa bima kasabat aydikum, karena perbuatan dosa kita, dosa kalian, kata Allah. Wa yafu an katsir, tapi Allah memaafkan dosa-dosa yang banyak kepada kita. Meskipun kita berbuat dosa, banyak musibah, tapi Allah ampuni banyak daripada dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Karena kekhususan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, ketika masih ada Nabi Muhammad hidup, maka Allah tidak akan mengadab dengan adab yang pedih. Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab umatmu, wahai Muhammad, wa anta fihim, selama kamu masih hidup di tengah-tengah mereka. Allah tidak akan mengadab umatmu selama engkau masih hidup. Allah tidak akan mengadab kalian selama masih ada orang yang menjalankan tuntunan Nabi Muhammad, yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, yang menjadi pewaris Nabi Muhammad. Kalau jauh dari orang-orang yang menjadi pewaris Nabi Muhammad, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lanjutan ayat itu Allah berfirman, dan Allah tidak akan mengadab kita wa hum yastaghfirun, selama kita ini beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini jangan remehkan istighfar. Jangan remehkan memohon ampun kepada Allah. Mungkin ada beberapa istighfar kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah terangkat. Musibah terangkat. Karena berkat orang-orang yang soleh ada di sekitar kita. Ada orang yang berzikir, beristighfar, senantiasa mengajak kepada Allah untuk kembali kepada Allah, untuk mengenal Allah. Allah angkat musibah itu. Nabi SAW bersabda, innallaha la yadfa'u birrajuli salih amiyati ahli baitin min jiranihi al-bala'ah. Sesungguhnya Allah menolak musibah berkat satu orang soleh 100 tetangganya kanan kiri depan belakang. Sebab ada satu orang soleh di kampung itu, maka Allah menolak bala yang harusnya turun di situ. Allah tolak. Dari 100 tetangganya sebelah kanan, 100 tetangganya sebelah kiri, 100 tetangganya yang paling depan di hadapan dan belakang. Allah tolak musibah berkat satu orang soleh. Bagaimana dengan orang yang menjadi kekasih Allah, yang sangat dekat kepada Allah, yang selalu terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika orang itu sudah dekat kepada Allah, hatinya senantiasa ingat Allah, dia selalu Allah bahagiakan hidupnya. Kenapa? Karena dia mengutamakan Allah, bukan mengutamakan lainnya. Lebih mengutamakan dan mengedepankan Allah. Musibah datang Allah, apapun problematika hidupnya Allah, bahkan sandal jepitnya putus sekalipun Allah di hatinya. Sehingga beban apapun berat dalam musibah hidupnya, dia selalu sumringah, selalu bahagia. Kenapa? Ada Allah di hatinya. Tapi kalau kosong Allah di hatinya, meskipun dia ribuan menzikir, menyebut nama Allah, la ilaha illallah, astaghfirullah dan lain sebagainya, sampai berbisah mulutnya, tapi kosong Allah di hatinya, maka tetap dia menjadi orang yang lemah hatinya. Sehingga kalau ada problematika hidup, kepikiran, ada masalah, kepikiran, jadi kena lambungnya, penyakit mah, jadi kena jantungnya, jantungan, jadi kena ginjalnya. Lama, kenapa? Dibebani dalam hidupnya, enggak ada Allah di hatinya. Itulah rahasia Nabi SAW bersabda, idza saluha saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad. Kalau hati ini sudah kuat, maka anggota tubuh nggak gampang sakit. Tapi kalau anggota hati ini lemah, maka anggota tubuh gampang sakit. Makanya para ulama, kiai-kiai kita, habib-habib kita itu mukanya sumringah. Padahal problematikanya dari jamaahnya numpuk semua di sini, ditampung, dikasih solusi. Semua problematika keluarganya numpuk di kepalanya. Problematika santrinya numpuk di kepalanya. Problematika dirinya sendiri numpuk di kepalanya, tapi tetap sumringah, bahagia. Ribuan masalah numpuk di kepalanya. Kamu baru 1, baru 2, baru 3, sudah lemah hatimu, down hidupnya. Kenapa? Nggak ada Allah di hatinya. Maka ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita gerak-gerik, doa-doa itu untuk mengajarkan kita supaya dekat kepada Allah, sering menyebut nama Allah, membekas di hati. Makanya orang-orang yang sering berzikir itu ketika dia diganggu setan, bahkan mau kesurupan, dia langsung sadar, ingat kepada Allah. Innal ladzina taqau idza massatuhum syaitanu tadzakkaru. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika dia mau kesurupan, diganggu setan, tadzakkaru. Tadzakkara ya tadzakkaru tadzakkuran. Pakai fiil tadzakkara, bukan fiil lazim dzakara yadhkuru. Ingat, tapi tadzakkaru. Karena dia sering berzikir.
fa idahum mubsirun, maka dia itu sadar seketika. Berat di awal-awal. Kalau kamu ada masalah ngaji Quran, berat, nggak bakal khusyuk. Kalau kamu ada masalah sholat tahajud, nggak bakal khusyuk. Kenapa? Wa innaha lakabira, kata Allah. Itu berat. Illa alal khasiin, kecuali bagi orang yang sudah biasa khusyuk, tenang. Kalau sudah biasa khusyuk, ada masalah ngaji, bisa tenang. Kalau sudah biasa khusyuk, ada masalah besar, baca Quran, bisa khusyuk. Tapi kalau belum biasa khusyuk, mau nggak mau baca bagaimanapun nggak bakal khusyuk, malah dibanting Qurannya kadang-kadang. Karena nggak bisa khusyuk, berat. Ya Allah, luar biasa kasih sayangnya Nabi. Diajarkan kita membaca setiap hari 3 kali minimal Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Barang siapa yang membaca zikir ini 3 kali dalam sehari, lam tusibhum musibatun dalikal yaum, maka tidak akan menimpa musibah di hari itu. Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadurru, yang tidak berbahaya, ma'asmihi, jika disertai nama Allah, syai'un, sesuatu pun, fil ardi, di bumi, wala fis sama, juga di langit, wa huwas samiul alim, dan Allah zat yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Ketika seorang hamba membaca doa itu, mentadaburi zikir itu 3 kali sehari, maka rahasia-rahasia yang datang kepada dia tersingkap, menjadi ringan beban hidupnya. Musibah tertangani satu persatu dengan doa tersebut. Baca doa itu. Harusnya kamu itu stroke, lumpuh berhari-hari, bertahun-tahun di pembaringan, di kasur, tapi karena berkat doa itu diangkat musibah-musibah. Cuma kena flu, cuma kena vertigo, cuma kena pegel badan, linu di badan, harusnya mati kamu, tapi sengsara dulu, sakit dulu bertahun-tahun. Lagi baca itu, subhanallah, Allah angkat.